Dapat kontrak baru, Erling Haaland digaji Rp16.500 per detiknya. Kontrak baru dari Erling Haaland benar-benar fantastis. Di setiap detiknya Haaland digaji Manchester City sebesar Rp16.500 per detik. Untuk satu dekade ke depan, Haaland menerima gaji £500.000 per pekannya atau mencapai 10 miliar per minggunya. Itu setara dengan Rp16.500 per detiknya, dan setiap harinya Haaland akan menerima gaji mencapai 1,4 miliar rupiah. Claudio Ranieri pastikan ini musim terakhirnya melatih. Pelatih AS Roma Claudio Ranieri memastikan bahwa musim ini merupakan musim terakhirnya sebagai pelatih. Ranieri mengatakan bahwa ini sudah cukup untuk dirinya. Ranieri sejatinya sudah memutuskan untuk pensiun di musim lalu setelah berhasil membawa Cagliari bertahan di ajang Serie A. Namun sang pelatih kini setuju untuk kembali melatih AS Roma, klub masa kecilnya, sebagai caretaker sampai akhir musim nanti. Paulo Dybala masih ogah bahas masa depannya. Bintang AS Roma Paulo Dybala masih belum juga membahas masa depannya. Dybala masih ingin fokus untuk menyelesaikan musim bersama Roma. Dybala masih ingin fokus untuk menyelesaikan musim bersama Roma. Kontrak Dybala saat ini dengan Roma akan berakhir di tanggal 30 Juni 2025. Namun klausul perpanjangan akan berlaku jika ia mencapai jumlah penampilan yang telah ditentukan. Jika perpanjangan itu terjadi, maka klausul pelepasan senilai 12 juta euro yang baru saja berakhir akan kembali berlaku. David Alaba siap merumput setelah 380 hari absen. Bek tengah Real Madrid yakni David Alaba akhirnya bisa bernafas lega. Ia dinyatakan telah pulih dari cedera lutut serius dan bisa kembali merumput. Pelatih Real Madrid yakni Ancelotti mengatakan Alaba bakal bermain pada partai La Liga melawan Las Palmas di Santiago Bernabeu. Alex Pastor gabung timnas Indonesia, Tom Haye sumringah. Tom Haye sangat senang dengan kehadiran dari Alex Pastor di skuad timnas Indonesia. Haye menyatakan memiliki kenangan spesial ketika bekerja sama dengan Pastor di AZ Alkmaar pada satu dekade silam. Saya sempat bekerja sama cukup lama bersama Alex dan Denny di tim utama AZ. Ketika itu Denny bergabung sebagai asisten pelatih dan Alex juga menjadi asisten pelatih dari Marco van Basten, ujar dari Tom Haye. Anak Patrick Kluivert hat-trick, Bournemouth hancurkan Newcastle United. Justin Kluivert menunjukkan performa yang impresif saat Bournemouth bersuara dengan Newcastle pada laga pekan ke-22. Anak kandung dari pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert tersebut mencetakkan 3 gol alias hat-trick. Di laga tersebut, Bournemouth berhasil menang dengan skor akhir 4-1, dan hasil ini membuat Bournemouth berada di urutan ke-6 klasemen sementara dengan koleksi 37 poin, sama dengan poin yang dikoleksi oleh Chelsea. Bournemouth tidak pernah kalah pada 9 laga terakhirnya di ajang Liga Inggris. Darwin Nunez jadi penyelamat Liverpool. Darwin Nunez terpilih sebagai man of the match di laga Brentford versus Liverpool di ajang Liga Inggris. Tanpa sang striker, Tres bakal gagal meraih 3 poin di laga tersebut. Terpilihnya Nunez sebagai man of the match di laga ini karena sang striker menjadi penentu kemenangan. Di laga ini Nunez masuk di pertengahan babak yang kedua, dan pada saat itu Liverpool masih mengalami kebuntuan karena Brentford bertahan dengan sangat rapat. Di masa injury time, sang striker mampu mencetakkan 2 gol bagi Liverpool, dan 2 gol ini memastikan kemenangan bagi kubu si merah. Kalahkan Brentford, bukti Liverpool punya mental juara. Alan Shearer mengomentari kemenangan dari Liverpool atas Brentford baru-baru ini. Ia menilai kemenangan tersebut menunjukkan bahwa Liverpool memiliki mental juara. Liverpool tampil dominan sejak awal pertandingan, hingga statistik mencatatkan 34 tembakan di laga tersebut, dan merupakan jumlah tembakan terbanyak dalam 9 tahun terakhir di ajang Liga Inggris. Dan Liverpool juga dibuat frustasi setelah serangan 7 hari 7 malam mereka diredam oleh tuan Roma. Beruntung di penghujung laga, pemain pengganti Liverpool yakni Darwin Nunez jadi pembeda. Ia berhasil mengemaskan 2 gol sehingga Liverpool sukses meraih poin penuh.
Malam yang mengecewakan untuk Arsenal. Arsenal menelan pil pahit saat menjamu Aston Villa di kandang sendiri. Sudah memimpin 2-0, meriam London menuntaskan laga dengan skor akhir 2-2. Bermain di Emirates Stadium, tuan rumah memimpin 1-0 di babak pertama lewat gol dari Gabriel Martinelli. Kai Havertz sempat memperbesar keunggulan Arsenal menjadi 2-0 di babak kedua. Namun Aston Villa kemudian membalas lewat gol dari Yoli Tillman dan juga Lee Watkins dan memaksa hasil akhir 2-2. Hasil imbang ini tidak cukup bagus untuk Arsenal. Dengan koleksi 44 poin, kini Arsenal tertinggal 6 poin dari Liverpool yang berada di puncak klasemen. Barcelona gagal meraih poin penuh. Barcelona kembali kehilangan poin dalam persaingan di papan atas Liga Spanyol. Kali ini pasukan dari Hansi Flick ditahan imbang 1-1 oleh tuan rumah Getafe. Barca tampil agresif sejak awal dan unggul lebih dahulu lewat gol dari Jules Koundé di menit ke-9. Namun sayangnya Getafe kemudian menyamakan kedudukan lewat aksi dari Mauro Arambari di menit ke-34. Tambahan 1 poin tidak cukup bagus untuk Barcelona yang kini tertahan di peringkat ketiga klasemen dengan koleksi 39 poin. Juventus versus Milan, Bianconeri menang 2-0. Juventus memetik kemenangan saat menjamu Milan di partai lanjutan Serie A. Bianconeri menang dengan skor akhir 2-0 berkat gol yang dicetakkan di babak yang kedua. Samuel Bangula membuka keunggulan Juventus di menit ke-59 dan 5 menit kemudian Timothy Weah mencatatkan namanya di papan skor untuk bisa membawa Juventus unggul 2-0. Dengan kemenangan ini Juventus untuk sementara naik ke peringkat 4 klasemen dengan koleksi 37 poin. Sementara Milan masih tertahan di urutan ke-8 dengan koleksi 31 poin. Bersiap dilepas, Newcastle sudah tentukan harga jual pilarnya. Newcastle United sudah menetapkan harga jual dari Miguel Almiron. Pemain asal Paraguay tersebut memang berpotensi angkat kaki dari St. James Park di bursa transfer dingin ini. Menurut laporan dari Mirror, dalam beberapa pekan terakhir sang pemain diminati tim-tim asal Amerika semacam Atletico Mineiro dan juga Atlanta United. Bahkan keduanya sudah melakukan pendekatan kepada pemain berusia 30 tahun tersebut. The Magpies kabarnya ingin pilarnya tersebut bisa pergi dengan harga minimum 8,1 juta pound sterling. AC Milan kibarkan bendera putih untuk perburuan Rashford. AC Milan dilaporkan sudah mengambil keputusan terkait masa depan dari Marcus Rashford. Rossoneri memutuskan mundur dari perburuan sang winger United tersebut. WKP melaporkan AC Milan mundur dari perburuan karena gajinya yang mahal. Rossoneri ingin meminjam sang winger dari MU selama 6 bulan. Namun mereka ingin manajemen Manchester United menanggung sebagian besar gaji dari sang pemain yang menyentuh angka 325.000 pounds per pekannya. MU siap lepas Tyrell Malaysia. Ada kabar terbaru datang dari United. Setan Merah berencana untuk bisa melepas Tyrell Malaysia di bursa transfer kali ini. Football International melaporkan Malaysia dinilai masih kesulitan untuk bisa kembali ke performa terbaik. Demi bisa mengembalikan bek timnas Belanda itu ke performa terbaiknya, MU merasa lebih baik sang bek dilepas ke tim lain agar ia bisa bermain reguler. Mereka akan meminjam Malaysia di musim dingin ini dan mereka dikabarkan sudah mendapatkan sejumlah proposal peminjaman untuk sang bek tersebut. Fabregas mau bawa Ansu Fati ke Como. Pelatih Como yakni Cesc Fabregas mengaku tertarik membawa Ansu Fati dari Barcelona. Diketahui Fabregas sudah sejak 6 bulan lalu menginginkan Ansu Fati untuk bisa bergabung ke Como. Sayangnya keinginannya tak terwujud karena Ansu Fati tidak menjawab tawarannya tersebut. Real Madrid siapkan pengganti jika gagal datangkan Alphonso Davies. Setelah berbulan-bulan mengejar Alphonso Davies sebagai agen bebas, Real Madrid mendapatkan pukulan telak tadi malam ketika menjadi jelas bahwa pemain tersebut akan segera memperbarui kontraknya di Bayern Munchen. Akibatnya Madrid kini mempertimbangkan opsi untuk bisa mengontrak mantan bintang akademi yakni Miguel Gutierrez.
Manchester United kejar mantan pemainnya yang dulu dibuang gratisan. Manchester United dikabarkan ingin mendatangkan bintang timnas Inggris dan juga mantan pemain mereka yakni Angel Gomez. Sejak pindah ke klub Lille, Gomez menunjukkan performa yang cukup gemilang. Ia mencatatkan assist terbanyak bersama Ligue 1 Prancis di musim lalu dan mendapatkan panggilan ke timnas Inggris di bawah pelatih Lee Carsley pada awal musim ini. Pengakuan di level internasional tersebut memunculkan kabar bahwa Gomez berpotensi kembali ke Premier League dan mengingat kontraknya di Lille juga akan habis pada musim panas ini. Manchester United siap ulang transfer Jadon Sancho untuk bintang muda Dortmund. Manchester United sedang mempertimbangkan langkah untuk bisa mendatangkan pemain muda Borussia Dortmund yakni Jamie Gittens sebagai bagian dari rencana untuk bisa memperkuat skuad mereka di bursa transfer Januari ini. Sky Sport Jerman melaporkan bahwa Manchester United memiliki minat serius kepada Gittens, terutama karena masa depan dari Rashford dan juga Anthony masih juga belum jelas. MU dikabarkan membutuhkan winger baru sebagai pengganti dari dua pemainnya tersebut. Chelsea bidik Karim Adeyemi, pemain tercepat di Bundesliga. Chelsea dikabarkan tengah melakukan pembicaraan untuk bisa mendatangkan bintang Borussia Dortmund yakni Karim Adeyemi. Menurut jurnalis Jerman yakni Christian Volk, Chelsea telah memulai diskusi terkait potensi transfer dari Adeyemi tersebut. Namun kabarnya Borussia Dortmund hanya mampu melepas Karim Adeyemi dengan biaya yang transfer besar saja. AC Milan dekati kesepakatan dengan bintang Manchester City. AC Milan dikabarkan mencapai kesepakatan personal untuk bisa mendatangkan bek kanan Manchester City yakni Kyle Walker. Pembicaraan lebih lanjut diperkirakan akan dilakukan pada pekan ini. Namun pakar transfer Italia yakni Gianluca Di Marzio mengklaim Kyle Walker diyakini akan tetap datang ke San Siro, namun dengan status pinjaman plus opsi pembelian permanen dengan biaya yang cukup minimal. Walker telah menyetujui persyaratan pribadi dengan pihak Milan dan ia akan dikontrak hingga tahun 2027, dan di kontraknya tersebut AC Milan bakal memberinya gaji sebesar 6 juta euro per musim, sama dengan yang diterimanya ketika sewaktu di Manchester City.